Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Anda merenungkan mengapa sebidang tanah kecil di Timur Tengah menjadi pusat perhatian seluruh dunia selama ribuan tahun tanpa henti? Semua ini sebenarnya bermula dari sebuah ketetapan agung yang tertulis rapi dalam lembaran kitab suci umat Islam sebagai kompas sejarah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan garis takdir yang sangat mendalam bagi sebuah kaum yang sering disebut dalam berbagai narasi wahyu sejak zaman dahulu kala. Tahukah kita bahwa wilayah Palestina bukan sekedar geografi biasa, melainkan tanah suci yang penuh dengan keberkahan ilahiyah bagi seluruh alam semesta? Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21, terdapat sebuah perintah yang sangat jelas bagi Bani Israel untuk memasuki tanah yang dijanjikan tersebut. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagimu. Demikian penggalan titah suci yang tetap abadi hingga saat ini. Namun mengapa sebuah janji pemberian tanah yang indah bisa berubah menjadi sebuah ujian yang sangat berat bagi peradaban manusia di bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat mutlak berupa ketaatan total agar kedamaian dan keberkahan tanah tersebut dapat mereka rasakan secara sepenuhnya tanpa ketakutan. Bukankah sejarah panjang mencatat betapa seringnya pembangkangan dan pengingkaran terjadi di atas bumi yang sangat dimuliakan oleh para nabi-nabi pilihan ini? Al-Quran kemudian mengungkap sebuah skenario besar mengenai dua kerusakan besar yang akan dilakukan oleh kaum tersebut di muka bumi secara nyata. Hal ini dijelaskan secara mendalam dalam Quran Surah Al-Isra ayat 4 sebagai sebuah peringatan keras bagi mereka yang mau menggunakan akal pikiran. Firman-Nya dengan penuh kepastian, "Dan kami tetapkan bagi Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali." Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kerusakan itu terjadi jika sebenarnya Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan bumi? Ini adalah bagian dari mekanisme besar ujian keimanan bagi seluruh penghuni bumi untuk membedakan secara jelas antara nilai kebenaran sejati dan kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan akan datangnya hamba-hambanya yang memiliki kekuatan sangat besar untuk menundukkan segala bentuk kesombongan dan keangkuhan manusia tersebut. Apakah Anda menyadari bahwa setiap kejayaan yang dibangun di atas fondasi kezoliman pasti akan menemui titik kehancurannya sendiri pada waktu yang tepat? Siklus sejarah yang ajaib ini terus berputar mengikuti irama kehendak Sang Pencipta yang tidak pernah meleset sedikit pun dari rencana awalnya. Kini kita semua sedang menyaksikan fenomena berkumpulnya mereka kembali ke tanah Palestina setelah ribuan tahun hidup berpencar di seluruh penjuru dunia yang jauh. Kejadian yang sangat luar biasa ini seolah mengonfirmasi kebenaran Quran Surah Al-Isra ayat 104 mengenai janji akhirat yang sudah semakin mendekat. Maka apabila datang masa janji terakhir, kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur, tulis firman-Nya yang sangat menggetarkan hati setiap orang beriman. Bayangkan bagaimana sebuah nubuat suci yang turun 14 abad silam kini sedang terbentang secara nyata di hadapan kedua mata kepala kita sendiri. Apakah pengumpulan ini merupakan bentuk kemuliaan yang hakiki, ataukah justru sebuah jebakan sejarah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan secara rahasia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan banyak isyarat penting mengenai peristiwa-peristiwa besar yang akan melanda wilayah Baitul Maqdis di masa depan yang sulit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap berbagai fitnah akhir zaman yang seringkali terlihat samar, namun sangat mematikan iman. Tanah Palestina telah menjadi laboratorium besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaring siapa saja hambanya yang benar-benar setia di jalan kebenaran hakiki. Tidak ada satupun peristiwa sekecil apapun yang terjadi secara kebetulan, karena semua sudah terukur dengan sangat teliti dalam kitab Lauhul Mahfuz. Mengapa pengumpulan kaum Yahudi dari berbagai negara ini baru terjadi secara masif pada abad-abad terakhir kehidupan manusia di muka bumi yang fana ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada dunia bahwa janjinya adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh kekuatan manusia manapun. Keberadaan mereka di sana justru menjadi katalisator bagi bersatunya hati umat Islam yang selama ini seringkali tercerai-berai oleh kepentingan duniawi yang rendah. Pernahkah Anda merasa bahwa setiap konflik yang terjadi di sana sebenarnya adalah sebuah panggilan keras bagi kita untuk kembali kepada ajaran murni? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka agar skenario besar mengenai pemisahan antara yang benar dan yang salah menjadi semakin sempurna dan terlihat jelas.
Al-Quran tidak hanya bercerita tentang romantisme masa lalu, tetapi juga memberikan cetak biru masa depan yang sangat akurat bagi keselamatan umat manusia. Kekuatan fisik dan materi mungkin terlihat sangat mendominasi saat ini, namun kedaulatan tertinggi tetap selalu berada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kaum kuat di masa lalu yang merasa tak terkalahkan, namun akhirnya terkubur dengan hina oleh beban kesombongan mereka sendiri yang melampaui batas? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci tersebut berfungsi sebagai peringatan sekaligus memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini terzolimi. Kita harus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa setiap lembaran ayat suci itu adalah kunci untuk membuka tabir misteri dari berbagai pergolakan politik global hari ini. Sudahkah kita semua mempersiapkan diri dengan bekal ilmu dan iman yang kuat untuk menghadapi realitas sejarah yang semakin hari semakin mendekati puncaknya? Keyakinan kita terhadap setiap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam lebih kuat daripada segala ragu-ragu yang sengaja disebarkan oleh musuh-musuh kebenaran tersebut. Palestina akan tetap menjadi tanah wakaf suci milik umat Islam yang legalitas spiritualnya diberikan langsung oleh Sang Penguasa Tunggal seluruh alam semesta. Mari kita terus mentadaburi setiap ayat suci ini agar kita tidak tersesat dalam memahami tujuan agung di balik berkumpulnya mereka di tanah tersebut. Setelah kehancuran Haikal Sulaiman, kaum Yahudi mulai menjalani pengembaraan panjang di berbagai belahan dunia yang sangat luas. Pernahkah Anda membayangkan rasanya hidup tanpa tanah air selama ribuan tahun sambil membawa identitas yang sangat kuat? Peristiwa pada tahun 70 Masehi menjadi titik balik di mana pasukan Romawi memporak-porandakan Yerusalem tanpa ampun sedikit pun. Kehancuran tersebut mengakibatkan gelombang pengungsian besar-besaran yang memaksa mereka menetap di negeri-negeri asing yang sangat jauh. Mengapa sebuah bangsa bisa tetap bertahan, mempertahankan tradisinya, meskipun mereka terus-menerus mengalami pengusiran dan diskriminasi yang berat? Di tanah Eropa, mereka seringkali menghadapi tekanan sosial dan politik yang membuat kehidupan mereka menjadi sangat tidak menentu. Namun tahukah Anda bahwa sejarah mencatat sebuah realitas yang sangat berbeda ketika mereka hidup di bawah naungan pemerintahan Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui prinsip keadilan yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penduduk kitab. Di bawah perlindungan khilafah, kaum Yahudi mendapatkan status sebagai warga zimmi yang memiliki hak perlindungan nyawa serta harta benda. Apakah Anda menyadari bahwa masa keemasan intelektual Yahudi justru banyak terjadi di wilayah Andalusia yang saat itu dipimpin umat Islam? Toleransi yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungkinkan mereka untuk beribadah dengan tenang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Berbanding terbalik dengan kondisi di Barat, peradaban Islam justru menjadi tempat perlindungan paling aman bagi mereka selama berabad-abad lamanya. Meskipun hidup dalam kedamaian di negeri Islam, benih-benih kerinduan untuk kembali ke tanah leluhur tetap tersimpan rapi dalam doa-doa mereka. Setiap tahun dalam ritual keagamaan, mereka selalu mengucapkan kalimat penuh harapan mengenai Yerusalem untuk masa depan yang akan datang. Bagaimana sebuah kerinduan teologis yang bersifat spiritual bisa berubah menjadi sebuah gerakan politik yang sangat ambisius dan terorganisir? I'm about to show you what ethical AI use in writing looks like. First, transparent sources. It's important to make sure information is traceable to a reliable source. Second, human in the loop. This means that we should be involved in the AI workflow. Bisa berubah menjadi sebuah gerakan politik yang sangat ambisius dan terorganisir. Memasuki abad ke-19, benua Eropa mulai dilanda oleh gelombang nasionalisme yang sangat kuat dan mengubah peta pemikiran dunia. Pada saat itulah muncul sebuah ideologi baru yang berusaha mewujudkan kembalinya kaum Yahudi ke tanah Palestina secara fisik dan politik. Gerakan yang dikenal dengan nama Zionisme ini mulai menggalang dukungan dari berbagai tokoh berpengaruh di seluruh penjuru dunia internasional. Apakah kemunculan gerakan politik ini merupakan murni inisiatif manusia ataukah bagian dari skenario besar yang telah diatur olehnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki maksud tertentu di balik setiap pergeseran kekuasaan dan ideologi yang terjadi di muka bumi ini. Tokoh-tokoh Zionis mulai mengadakan pertemuan besar pada tahun 1897 untuk merumuskan tujuan masa depan mereka. Mereka mulai memandang bahwa tanah Palestina adalah satu-satunya solusi praktis untuk mengakhiri penderitaan diaspora yang berkepanjangan di Eropa.
Namun, bukankah wilayah tersebut sudah dihuni secara turun-temurun oleh penduduk asli yang juga sangat mencintai tanah kelahiran mereka itu? Konflik batin dan fisik mulai bermunculan seiring dengan meningkatnya ambisi untuk mendirikan sebuah negara khusus di tanah suci tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak peringatan mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan keadilan di wilayah Baitul Maqdis. Nilai-nilai kemanusiaan mulai diuji ketika kepentingan politik kelompok tertentu mulai menggeser nilai-nilai spiritualitas yang seharusnya menjadi dasar utama. Mengapa dunia internasional seolah-olah memberikan karpet merah bagi perpindahan penduduk yang akan memicu ketegangan besar di masa depan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat manusia melalui berbagai peristiwa sejarah yang seringkali sulit untuk dipahami secara logika sederhana. Diaspora yang telah berlangsung selama hampir 2000 tahun kini mulai memasuki babak akhir yang sangat krusial bagi sejarah peradaban. Zionisme mengubah narasi agama menjadi kekuatan militer dan diplomasi internasional yang sangat licin dalam meraih setiap tujuannya tersebut. Apakah kita semua sudah melihat bagaimana perubahan ideologi ini secara perlahan mengikis nilai-nilai toleransi yang pernah dibangun sebelumnya? Setiap langkah migrasi yang mereka lakukan membawa dampak sosial yang sangat mendalam bagi stabilitas wilayah Timur Tengah secara keseluruhan. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa kekuasaan manusia hanyalah sebuah titipan sementara yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Sang Khalik. Sejarah diaspora ini mengajarkan kita tentang arti penting sebuah kesabaran dan keteguhan dalam memegang prinsip hidup di tengah badai. Pernahkah terlintas di pikiran kita bahwa setiap peristiwa migrasi ini adalah kepingan puzzle dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu membaca tanda-tanda zaman agar tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Kini dunia sedang menanti akhir dari drama sejarah panjang yang melibatkan perpindahan bangsa-bangsa melintasi batas-batas negara yang sah. Kerinduan akan tanah suci kini tidak lagi hanya menjadi milik satu kaum, melainkan menjadi pusat perjuangan bagi seluruh umat beriman. Mari kita merenung sejenak tentang bagaimana setiap garis takdir ini akan menuntun kita menuju gerbang kepastian yang sudah tertulis rapi. Siapkah kita menjadi saksi sejarah yang akan menceritakan kebenaran di tengah hiruk-pikuk perubahan dunia yang sangat cepat dan membingungkan ini? Bayangkan sebuah dunia di mana kekuatan-kekuatan besar tiba-tiba bersepakat untuk mengubah peta wilayah suci yang penuh berkah demi kepentingan politik tertentu. Apakah mungkin kekacauan politik global sebenarnya adalah sebuah panggung besar yang telah dipersiapkan secara rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada awal abad ke-20, Kekaisaran Utsmaniyah yang selama ini menjaga tanah suci mulai mengalami kemunduran yang sangat signifikan dalam sejarahnya. Mengapa benteng pertahanan terakhir umat Islam tersebut harus runtuh tepat saat ambisi Zionisme sedang berada di puncaknya yang paling membara? Perang Dunia Pertama menjadi momentum di mana peta wilayah Timur Tengah mulai digambar ulang oleh tangan-tangan kekuasaan asing yang sangat ambisius. Inggris muncul sebagai pemegang mandat yang secara perlahan namun pasti membuka pintu migrasi bagi kaum yang telah lama terasing dari tanah tersebut. Tahukah Anda bahwa sebuah surat pendek bernama Deklarasi Balfour pada tahun 1917 telah mengubah segalanya bagi masa depan Palestina? Surat tersebut berisi janji dukungan untuk pendirian kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di atas tanah milik penduduk asli yang sudah menetap lama di sana. Bagaimana mungkin sebuah negara memberikan tanah yang sebenarnya bukan miliknya kepada pihak lain yang juga tidak memiliki hak hukum atas wilayah tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan peristiwa pelik ini terjadi sebagai bentuk ujian yang sangat nyata bagi keadilan dan nurani seluruh peradaban manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gambaran bahwa kelak umat Islam akan dikepung oleh bangsa-bangsa lain layaknya hidangan lezat di atas meja makan. Apakah kita menyadari bahwa kondisi tersebut sedang benar-benar terjadi ketika kekuatan-kekuatan dunia besar mulai membagi-bagi wilayah milik kaum muslimin dengan semena-mena? Mandat Inggris yang dimulai secara resmi pada tahun 1920 menciptakan ketegangan sosial yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di wilayah suci. Gelombang migrasi yang terus mengalir deras membuat penduduk asli Palestina merasa sangat terancam di dalam rumah mereka sendiri yang sangat mereka cintai itu. Namun sebuah tragedi kemanusiaan besar di daratan Eropa kemudian mengguncangkan nurani seluruh penduduk bumi dengan sangat hebatnya tanpa terkecuali. Peristiwa Holocaust selama masa Perang Dunia Kedua menciptakan gelombang simpati internasional yang sangat luar biasa masif bagi nasib kaum Yahudi yang tertindas.
Mengapa sebuah peristiwa kejam di Jerman bisa dijadikan legitimasi moral bagi perampasan tanah di wilayah yang letaknya sangat jauh di Timur Tengah? Skenario sejarah seolah-olah dipaksa secara sistematis untuk bergerak menuju satu titik temu yang akan mengubah wajah dunia internasional untuk selamanya. Tekanan internasional semakin menguat agar sebuah negara baru segera didirikan sebagai solusi akhir atas segala penderitaan yang mereka alami di benua Eropa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya melalui cara-cara yang seringkali tidak sanggup dijangkau oleh logika sempit manusia yang penuh dengan keterbatasan. Akhirnya, pada tahun 1948, proklamasi berdirinya negara Israel berkumandang dengan sangat lantang dan berani di kota Tel Aviv. Bukankah sangat mengejutkan melihat bagaimana sebuah bangsa yang telah tercerai berai ribuan tahun bisa bersatu kembali dalam waktu yang sangat singkat dalam sejarah? Hal ini sejalan dengan peringatan keras dalam Quran Surah Al-Isra ayat 8 mengenai siklus perbuatan dan balasan yang sangat adil bagi setiap hamba. Mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kerusakan, niscaya kami kembali mengazabmu. Demikian firman-Nya yang sangat menggetarkan jiwa. Apakah pendirian negara ini merupakan akhir dari sebuah perjuangan panjang ataukah justru awal dari badai besar yang tidak akan pernah usai hingga akhirat? Perang demi perang pun meletus iring dengan upaya negara-negara tetangga untuk mempertahankan kedaulatan tanah suci yang sedang berada dalam ancaman besar tersebut. Namun setiap kali peperangan terjadi, dukungan teknologi dan bantuan militer dari negara-negara barat selalu hadir untuk memperkuat posisi mereka di medan tempur. Mengapa dunia internasional seolah-olah menutup mata terhadap ketidakadilan yang menimpa jutaan rakyat Palestina yang terusir dari rumah-rumah leluhur mereka sendiri? Ini adalah bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyingkap topeng kemunafikan sistem internasional yang seringkali diagung-agungkan sebagai penjaga perdamaian. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kebenaran akan tetap ada pada sekelompok kecil umat yang terus teguh berjuang di jalan kebenarannya. Mereka yang tetap bertahan berjuang di gerbang Baitul Maqdis adalah hamba-hamba pilihan yang tidak akan goyah oleh pengkhianatan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pernahkah Anda berpikir bahwa segala kecanggihan diplomasi dunia sebenarnya hanyalah alat sementara untuk mewujudkan setiap janji yang telah tertulis rapi di langit? Pengumpulan ini berfungsi sebagai sebuah magnet sejarah yang akan menarik seluruh perhatian manusia ke satu titik pusat spiritual yang sangat krusial. Segala kekuatan materi yang terlihat begitu perkasa dan tak terkalahkan saat ini, suatu saat nanti pasti akan luruh di hadapan kebenaran yang jauh lebih hakiki. Bagaimana mungkin sebuah rencana manusia bisa berjalan begitu mulus jika memang tidak ada izin rahasia dari sang pemilik otoritas tertinggi seluruh alam semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita semua belajar tentang arti sebuah kesetiaan pada prinsip meskipun berada di bawah tekanan kekuasaan yang sangat memabukkan. Segala bentuk deklarasi buatan manusia mungkin terlihat sangat menentukan, namun ketetapannya tetaplah menjadi pemutus akhir yang paling berwibawa atas segala urusan dunia. Sejarah telah mencatat bahwa tidak ada satupun imperium besar yang akan abadi jika fondasi yang mereka bangun adalah tumpukan ketidakadilan yang sangat nyata. Sudahkah kita semua memahami pesan tersirat di balik setiap manuver politik global yang sedang terjadi secara terbuka di depan mata kita pada hari ini? Mari kita terus mengamati setiap pergerakan zaman dengan kacamata iman yang jernih agar kita tidak kehilangan arah di tengah gemuruh peristiwa dunia yang membingungkan. Pernahkah Anda berpikir bahwa konflik di tanah Palestina sebenarnya adalah sebuah cermin raksasa bagi kondisi keimanan kita semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wilayah suci tersebut sebagai barometer untuk mengukur sejauh mana kejujuran cinta umat Islam kepada agamanya. Mengapa sebuah tanah yang jauh di sana bisa menggetarkan hati seorang muslim yang tinggal di belahan bumi yang sangat berbeda? Ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatukan frekuensi spiritual jutaan manusia di bawah satu panji kepedulian yang sama. Kita seringkali terjebak dalam sekat-sekat nasionalisme sempit yang membuat persaudaraan kita menjadi terasa sangat terbatas dan kaku. Namun keberadaan tantangan besar di Baitul Maqdis memaksa kita untuk kembali melihat satu sama lain sebagai saudara seiman yang utuh. Apakah kita menyadari bahwa setiap tetesan air mata di Gaza sebenarnya sedang mencuci karat-karat kelalaian yang menempel di hati kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 142 mengenai hakikat sebuah ujian perjuangan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang berjihad di antaramu? Tulis firman-Nya. Ayat suci tersebut mengingatkan kita bahwa jalan menuju kemuliaan tidak pernah dihamparkan dengan kelopak bunga mawar yang harum. Palestina hadir sebagai laboratorium penyaringan untuk memisahkan antara hamba yang sungguh-sungguh dengan mereka yang hanya berpura-pura setia. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan Masjidul Aqsa berada dalam kondisi yang memprihatinkan selama puluhan tahun lamanya? Hal ini dilakukan agar terlihat jelas siapa di antara para pemimpin dunia yang lebih takut kepada opini manusia daripada kepada Khaliknya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bahwa umat Islam akan menjadi sangat banyak namun lemah seperti buih di lautan luas. Bukankah kondisi buih tersebut sangat akurat menggambarkan keadaan kita saat ini yang memiliki jumlah miliaran namun sulit untuk bersatu padu? Ujian di Palestina adalah obat pahit yang sengaja diberikan untuk menyembuhkan penyakit wahan atau cinta dunia yang berlebihan dalam jiwa. Setiap krisis yang terjadi di sana sebenarnya adalah undangan terbuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk segera bertaubat. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kemenangan besar jika hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta masih berantakan dan penuh noda? Kesadaran kolektif umat Islam mulai bangkit kembali ketika mereka melihat simbol-simbol kesucian agama mereka mulai dinistakan secara terang-terangan. Apakah Anda merasakan ada dorongan kuat dalam batin untuk melakukan sesuatu yang nyata demi membela kehormatan agama yang mulia ini? Persatuan umat tidak akan pernah bisa terwujud hanya melalui meja-meja diplomasi yang penuh dengan retorika kosong dan kepentingan politik. Persatuan sejati hanya akan lahir dari kesamaan akidah dan rasa sakit yang dirasakan bersama sebagai satu tubuh yang tak terpisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang adalah seperti satu anggota tubuh. Jika satu bagian saja merasakan sakit, maka seluruh bagian tubuh yang lain akan ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur nyenyak. Pernahkah Anda merasa tidak tenang saat mendengar kabar duka dari tanah para nabi tersebut meskipun Anda belum pernah ke sana? Itulah bukti bahwa ruh keimanan masih berdenyut di dalam dada Anda meskipun tertutup oleh berbagai kesibukan duniawi yang fana. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempertontonkan kepada kita semua betapa rapuhnya kekuatan materi jika dibandingkan dengan kekuatan doa yang tulus. Mengapa teknologi militer tercanggih di dunia seringkali dibuat bingung oleh keteguhan hati para pejuang yang hanya bersenjatakan keyakinan kuat? Ini adalah pelajaran nyata tentang izzah atau kemuliaan yang hanya diberikan kepada mereka yang menggantungkan harapannya hanya kepadanya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan musuh-musuh Islam di satu titik agar umat ini memiliki target perjuangan yang sangat jelas dan terukur. Tanpa adanya musuh yang nyata, mungkin kita akan terus bertikai sendiri karena merasa tidak memiliki musuh bersama yang besar. Apakah kita akan terus membiarkan perbedaan kecil di antara kita menjadi penghalang besar bagi terwujudnya kejayaan Islam yang telah dijanjikan? Kita perlu belajar dari sejarah bahwa kemenangan besar selalu diawali dengan proses penyucian jiwa dan perbaikan akhlak secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri berusaha mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Palestina adalah ujian bagi kemanusiaan sekaligus ujian bagi konsistensi kita dalam memegang teguh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adil. Siapakah yang akan tetap teguh berdiri membela kebenaran saat badai fitnah datang menerjang dari segala arah mata angin yang berbeda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa akan selalu ada sekelompok umatnya yang menang di atas kebenaran hingga datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk ke dalam barisan hamba-hamba pilihan yang turut berkontribusi dalam perjuangan suci yang penuh dengan kemuliaan ini. Sudahkah Anda menyisipkan doa khusus untuk pembebasan Masjidul Aqsa di setiap sujud panjang Anda di tengah keheningan malam yang sunyi? Marilah kita jadikan momentum sejarah ini sebagai titik balik untuk memperbaiki diri dan memperkuat ukhuwah demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda merenungkan mengapa jutaan orang dari berbagai penjuru bumi tiba-tiba berkumpul di satu titik kecil yang sangat panas dan penuh konflik? Fenomena migrasi besar-besaran ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah yang terjadi tanpa adanya kendali dari Sang Pencipta seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menarik benang-benang takdir untuk mengumpulkan mereka di sebuah tempat yang telah ditentukan sejak zaman dahulu kala. Apakah Anda melihat bagaimana pengumpulan ini sebenarnya berfungsi sebagai sebuah umpan besar dalam skenario sejarah manusia yang sangat panjang? Secara logika strategi, mengumpulkan seluruh kekuatan di satu titik akan memudahkan proses penyelesaian sebuah urusan besar secara sekaligus dan efisien. Bayangkan jika mereka tetap terpencar di 100 negara yang berbeda, tentu akan sangat sulit untuk mewujudkan nubuat akhir zaman secara serentak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 104 bahwa mereka akan didatangkan dalam keadaan bercampur baur. Maka apabila datang masa janji terakhir, kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Demikian bunyi firman-Nya yang penuh dengan rahasia. Mengapa janji terakhir ini harus melibatkan pengumpulan fisik di tanah Palestina, bukan di tempat lain yang mungkin lebih luas atau jauh lebih subur? Palestina adalah pusat gravitasi spiritual dunia yang akan menjadi panggung bagi pemisahan antara kebenaran sejati dan kebatilan yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa sehebat apapun rencana manusia, rencananya tetaplah yang paling unggul dan sama sekali tidak terkalahkan.
Bukankah sangat aneh melihat sebuah bangsa yang sudah ribuan tahun tidak memiliki tanah air, tiba-tiba bisa membangun kekuatan militer yang luar biasa? Ini adalah bagian dari ujian besar bagi seluruh penghuni bumi untuk melihat siapa yang akan tertipu oleh gemerlap kekuatan materi yang sangat fana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat bahwa pengumpulan ini adalah awal dari babak final peradaban manusia di muka bumi ini. Apakah kita menyadari bahwa setiap jengkal tanah yang mereka duduki sebenarnya adalah sebuah undangan bagi datangnya keadilan ilahi yang sangat mutlak? Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan mereka merasa sangat kuat dan tak terkalahkan agar kesombongan mereka mencapai puncaknya yang paling tinggi. Ketika kesombongan manusia sudah melampaui batas, saat itulah intervensi dari langit akan turun dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pernahkah Anda terfikir bahwa pengumpulan ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah umat Islam untuk mengenali siapa musuh yang sebenarnya? Tanpa adanya pengumpulan ini, mungkin umat Islam akan terus sibuk dengan urusan internal dan melupakan tugas besar menjaga tempat yang sangat suci. Keberadaan mereka di sana menjadi magnet yang menarik perhatian seluruh dunia untuk menoleh kembali pada ajaran-ajaran suci yang telah lama ditinggalkan. Apakah ini merupakan sebuah jebakan sejarah yang sengaja dipasang agar semua aktor antagonis berkumpul di satu panggung yang sama secara serentak? Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyeleksi hati setiap manusia melalui konflik yang tidak pernah kunjung padam di bumi para nabi tersebut. Keberhasilan mereka menguasai wilayah tersebut dalam hitungan puluhan tahun sebenarnya hanyalah sebuah fata morgana yang sangat menyesatkan bagi mata yang buta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar tidak terpesona oleh kekuatan luar yang terlihat hebat, namun sebenarnya sangat rapuh di dalamnya. Mengapa dunia internasional seolah-olah dipaksa untuk terlibat dalam drama ini, meskipun mereka tahu risiko besar yang akan dihadapi oleh semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan semua mata manusia ke Baitul Maqdis agar tidak ada satupun jiwa yang memiliki alasan untuk tidak tahu. Pengumpulan ini adalah mekanisme pembersihan besar-besaran untuk menegakkan kembali martabat kebenaran yang telah lama tertindas oleh kezaliman yang sistematis. Apakah Anda merasa bahwa setiap peristiwa di sana seolah-olah sedang bergerak menuju satu titik ledak yang akan mengubah seluruh tatanan dunia? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa dihalangi oleh tembok beton setinggi apapun atau sistem pertahanan udara tercanggih manapun. Kita sedang menyaksikan penggenapan ayat-ayat suci yang telah diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu dengan sangat presisi. Pengumpulan ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam kembali sadar akan jati diri dan kekuatan iman mereka. Berapa banyak manusia yang akhirnya kembali sujud kepadanya setelah melihat ketidakadilan luar biasa yang terjadi di tanah Palestina yang diberkati itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menarik semua musuhnya ke satu lokasi agar kebatilan itu tampak nyata dan tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Ini adalah strategi langit yang sangat agung, di mana musuh-musuh kebenaran seolah-olah merasa sedang menang, padahal mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Apakah kita sudah benar-benar siap untuk memahami lapis demi lapisan rahasia yang terkandung dalam setiap kejadian politik di Timur Tengah hari ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan kompas keimanan agar kita tidak hanyut dalam arus keputusasaan saat melihat kezaliman yang merajalela. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang yang ingkar itu sangat tidak menyukai proses yang sedang berlangsung secara alami. Mari kita pandang pengumpulan kaum tersebut bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai awal dari fajar kemenangan yang telah dijanjikan olehnya. Sudahkah Anda mempersiapkan jiwa dan raga untuk menyambut hari di mana keadilan akan ditegakkan setegak-tegaknya di atas bumi yang sangat suci ini? Setiap langkah sejarah yang kita lalui hari ini adalah bagian integral dari skenario besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan berakhir dengan indah. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana seluruh hiruk-pikuk sejarah ini akan berakhir dalam satu titik puncak yang sangat dahsyat dan menentukan? Segala kejadian besar yang kita saksikan hari ini sebenarnya sedang mengalir deras menuju muara akhir zaman yang telah dijanjikan oleh Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merancang setiap fragmen waktu agar manusia dapat menyaksikan kebenaran mutlak di akhir perjalanan dunia yang fana ini. Mengapa Palestina dipilih sebagai lokasi utama bagi penutupan lembaran sejarah peradaban manusia yang penuh dengan warna dan drama ini?
Wilayah tersebut bukan hanya saksi bisu masa lalu, melainkan panggung utama bagi peristiwa eskatologi yang paling menggetarkan jiwa setiap insan beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan sebuah ujian terbesar yang dikenal dengan sebutan fitnah Dajjal di tengah kemelut dunia yang semakin membingungkan. Apakah Anda sudah mempersiapkan perisai iman yang cukup kuat untuk menghadapi tipu daya yang sangat memukau dari sang pendusta besar tersebut? Dajjal akan menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu pusat kekuatannya sebelum akhirnya ia menemui ajalnya yang sangat memalukan di tangan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan bahwa tidak ada satupun tempat di muka bumi yang aman dari pengaruh buruk sosok tersebut. Namun, tahukah Anda bahwa di gerbang Lod yang terletak di Palestina, sebuah titik balik besar akan terjadi secara tiba-tiba atas kehendaknya? Nabi Isa alaihi salam akan turun kembali ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan segala bentuk kezaliman yang merajalela. Bagaimana perasaan kita jika suatu saat nanti kita benar-benar menjadi saksi mata atas kemenangan cahaya di atas kegelapan yang sangat pekat tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara detail bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal tepat di depan pintu gerbang kota yang bersejarah itu. Peristiwa ini menandakan berakhirnya era penindasan dan dimulainya masa keemasan, di mana keadilan akan dirasakan oleh setiap makhluk hidup tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang saleh dan selalu istiqomah di jalan kebenaran sejati hingga akhir hayat. Hal ini telah ditegaskan secara eksplisit dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 105 mengenai janji kepemilikan bumi yang sangat abadi bagi orang beriman. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah kami tulis dalam Al-Zikir bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh, firman-Nya. Bukankah janji suci ini memberikan secerah harapan besar di tengah kegelapan berita-berita dunia yang seringkali membuat kita merasa sangat cemas? Setiap ketidakadilan yang kita lihat saat ini hanyalah bersifat sementara dan pasti akan dihapuskan oleh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat adil. Mengapa kita seringkali merasa ragu terhadap kemenangan akhir, padahal tanda-tandanya sudah mulai bermunculan satu persatu di depan mata? Pengumpulan kaum Yahudi di Palestina merupakan salah satu syarat penting agar nubuat mengenai perang akhir zaman dapat segera terlaksana sesuai rencananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar seluruh pelaku sejarah berkumpul di satu tempat agar pemisahan antara yang hak dan batil menjadi sangat sempurna. Setelah musnahnya fitnah besar tersebut, dunia akan memasuki fase kedamaian yang sangat indah di bawah kepemimpinan yang benar-benar adil dan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan masa itu sebagai waktu di mana serigala dan domba dapat hidup berdampingan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Apakah Anda sanggup membayangkan sebuah tatanan dunia yang benar-benar bersih dari segala bentuk eksploitasi dan kebencian antara sesama manusia yang berbeda? Seluruh harta benda akan melimpah ruah sehingga tidak ada lagi satupun orang yang bersedia menerima zakat karena semua sudah merasa sangat cukup. Namun, sebelum mencapai titik indah tersebut, kita semua harus melewati berbagai fase penyaringan yang sangat berat dan penuh dengan tantangan mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memantau sejauh mana kesabaran dan keteguhan kita dalam memegang prinsip-prinsip syariat di masa yang sangat sulit ini. Setiap peristiwa kecil di Tanah Suci adalah pesan singkat dari langit agar kita segera memperbaiki diri sebelum pintu taubat benar-benar tertutup rapat-rapat. Apakah kesibukan kita sehari-hari telah membuat kita lupa akan hari di mana seluruh amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya secara sangat detail? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan kita untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal terbaik menghadapi segala goncangan di akhir zaman nanti. Kematian Dajjal di tanah Palestina akan menjadi simbol runtuhnya segala bentuk sistem yang menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi ini. Seluruh umat manusia akan menyadari bahwa kekuatan materi dan teknologi tidak akan ada artinya sama sekali di hadapan kehendak mutlak Sang Pencipta. Pengumpulan tersebut hanyalah sebuah episode awal dari sebuah desain besar yang sangat rapi untuk mengembalikan kemuliaan Islam secara total dan menyeluruh. Mengapa kita tidak mulai memperkuat barisan ukhuwah sekarang juga agar kita tidak menjadi buih yang mudah terombang-ambing oleh ombak zaman yang ganas? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan selalu mengawasi setiap gerak-gerik hambanya yang sedang berjuang melawan segala bentuk kebatilan duniawi.
Akhir sejarah ini bukanlah sebuah dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah realitas masa depan yang harus kita hadapi dengan penuh kesadaran iman yang kokoh. Sudahkah Anda memahami bahwa setiap detik yang kita lalui saat ini sebenarnya sedang membawa kita semakin dekat menuju pintu gerbang keabadian yang nyata? Mari kita jadikan nubuat suci ini sebagai motivasi untuk terus menebar kebaikan dan keadilan dimanapun kaki kita berpijak pada saat sekarang ini. Pada akhirnya, hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi penyelamat utama kita saat seluruh dunia ini hancur dan berganti rupa selamanya. Sallallahu